Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polda Nusa Tenggara Barat mengantongi video saat Agus penyandang disabilitas mendekati korban pelecehan seksual. Rekaman tersebut telah menjalani uji forensik untuk membuktikan tersangka melakukan upaya manipulatif untuk menjerat korbannya. Yang tertinggi besok. Saya bukan mengarang, buktiin kalau saya bohong. Kapanpun kamu ketemu saya, kamu bisa bunuh saya. Tapi kumohon kakak, jangan kamu buat dirimu yang tidak setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, itu gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Gitu. Saya langsung to the point. Biar kamu tidak bilang saya ngerusak. Daka itu nanti masih sasak. Bahasa Indonesia ya. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kah? Rasain saya Hindu. Rekaman video dan suara Agus penyandang disabilitas fisik mendekati korban pelecehan seksual ini menjadi pelengkap barang bukti pihak kepolisian. Rekaman ini diambil salah satu korban saat tersangka Agus yang tengah menjerat korban-korbannya dengan cara memanipulasi pikiran mereka. Agus berdalih memiliki mantra dan kelebihan yang bisa mengetahui masalah yang dialami orang lain. Saya punya bawaan mantra di tas saya di sini. Itu bawaan dari lahir. Video yang berdurasi 3 menit ini telah menjalani uji forensik di Direktorat Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Barat. Pelaku yang mendekati korban dan cepat merekam melalui handphone korban. Karena diletakkan di bawah, tidak nampak gambarnya, yang hanya nampak suara. Hal ini sudah kita lakukan uji forensik digital. Kita minta bantuan dari IT, dari Krimsus untuk mengangkat video ini untuk dijadikan salah satu bukti pendukung bahwa korban ataupun pelaku ini memang benar ada interaksi dan ada kalimat-kalimat yang memanipulatif, ada kalimat-kalimat yang memanfaatkan kelemahan korban. Ini yang kami akan dalami. Pria difabel Agus alias IWAS tersangkut kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi. Salah satu korban melaporkan Agus ke pihak kepolisian atas tindakan pidana pelecehan seksual pada Oktober lalu. Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat ada 15 korban dugaan pelecehan seksual oleh Agus, 3 diantaranya di bawah umur. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zudi, TV One mengabarkan. Pemirsa, korban saat ini yang melaporkan kasus ini sudah mencapai 15 orang. Kita akan dalami kasus ini, pemirsa. Saat ini sudah bergabung dengan kami, Komisi Disabilitas Daerah, yakni Pak Joko Jubadi. Selamat sore, Pak Joko. Selamat sore, Mbak. Pak Joko, mungkin bisa diceritakan ini saat ini sudah ada 15 korban begitu. Dari 15 korban ini seperti apa? Ya, jadi sampai hari ini ada 15 korban yang sudah menginformasikan, dikonfirmasi oleh Komisi Disabilitas Daerah. Dan dari 15 itu 7 diantaranya sudah di BAP oleh kepolisian, sudah diperiksa di kepolisian. Rencananya besok ada 1 korban lagi yang akan diperiksa. Nah, sisanya itu masih kita coba melakukan pendekatan, membujuk para korban untuk kemudian berani berbicara. Nah, ini yang sedang kami lakukan saat sekarang ini. Oke, Pak Joko, ini informasinya yang beredar ada yang masih di bawah umur dan ada yang hamil. Itu benar tidak, Pak? Ada memang 3 orang anak yang ada di dalam kasus ini. 2 diantaranya sudah diperiksa oleh teman-teman di kepolisian, tetapi soal apakah ada yang hamil sampai hari ini belum terkonfirmasi. Meskipun ada yang menyampaikan bahwa salah satu korban itu hamil, tetapi kami belum bisa mengkonfirmasi kepada korban maupun keluarganya apakah betul informasi bahwa
korban itu hamil, itu sampai hari ini belum kita temukan korbannya, belum bisa terkonfirmasi. Korban dan keluarganya masih menutup diri. Oke, lalu bagaimana dengan usia di bawah umur? Ya, yang tadi kan di usia bawah umur itu kan yang sudah diperiksa oleh teman-teman kepolisian itu ada 2 orang. Nah, nanti saya tidak tahu persis nanti apakah kemudian ini akan menjadi satu berkas tersendiri, laporan tersendiri, atau kemudian tetap sama, apakah kemudian dia hanya akan menjadi saksi bagi kasus Agus yang pertama. Karena kalau kemudian itu di bawah umur, seharusnya memang dimungkinkan adanya laporan baru dengan menggunakan pasal yang berbeda. Kalau yang laporan pertama itu menggunakan pasal 6 Undang-Undang TPKS, pasal 6C Undang-Undang TPKS, tapi ketika kemudian ini korbannya ini anak-anak, yang akan dipakai pastinya adalah pasal 81 atau 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, ini yang kita belum tahu nanti ini endingnya seperti apa, apakah kemudian akan membuat laporan baru terkait dengan kasus anak, ataukah kemudian tetap dengan kasus yang sama dengan Undang-Undang TPKS. Oke, Pak Joko, apakah Pak Joko sendiri sudah mengkonfrontir kepada Agus mengenai 15 korbannya ini yang sudah melaporkan? Kami sudah beberapa ya menyampaikan soal umpamanya ada yang satu korban itu juga sudah dikonfirmasi, tetapi yang lainnya memang masih dalam tahap masih mengingat-ingat karena saking banyak ini, jadi agak susah untuk mengingat. Tapi untuk 2 korban anak itu sempat terkonfirmasi oleh saudara Agus. Oke, yang kami ketahui bahwa saat ini korban sedang mengadu, meminta perlindungan ke LPSK. Apakah ada ancaman atau intimidasi yang didapatkan oleh korban? Seperti apa, Pak? Enggak. Untuk ke perlindungan ke LPSK itu memang kita harapkan nanti LPSK juga bisa membantu dalam proses pemulihan korban. Tidak hanya sekedar soal soal perlindungan, soal ancaman dan segala macamnya, tetapi bagaimana kemudian perlindungan secara umum, perlindungan soal psikologisnya korban, kemudian perlindungan soal medisnya. Nah, ini yang kita harapkan dari LPSK. Oke, Pak Joko, ini dari Agus sendiri mengakunya hubungannya seperti apa dengan korban-korban yang sudah terkonfirmasi? Iya, selalu saudara Agus dalam kesaksiannya menyatakan bahwa apa yang terjadi ini adalah atas dasar suka sama suka. Nah, itu yang menjadi titik tekannya ya. Jadi dari kasus yang pertama umpamanya sebenarnya antara kesaksian saudara Agus dengan kesaksian korban itu hampir sama. Artinya kejadian itu terjadi. Cuman bedanya adalah saudara Agus menyatakan bahwa ini adalah suka sama suka, tetapi korban menyatakan bahwa ini adalah manipulasi. Itu. Oke. Pak Joko, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini, Pak. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Semoga kasus ini segera dapat titik jelasnya ya. Selamat siang, selamat sore, Pak. Terima kasih. Baik pemirsa, Selamat Menteri sore. Sosial Saifullah Yusuf mengatakan akan menyerahkan kasus pemuda disabilitas yang menjadi tersangka pelecehan ke pihak berwajib. Ya, Mensos akan memberikan pendampingan kepada korban. Pertama gini, kira-kira kita serahkan ke polisi ya. Kita tahu bahwa polisi bertindak profesional. Beliau akan melakukan proses-proses yang semestinya. Kalau yang bersalah ya pasti ditindaklanjuti gitu. Jadi tidak akan menetapkan tersangka itu dengan bukti-bukti yang tidak cukup, dengan asumsi. Maka itu saya percaya betul Pak Kapolda proses yang dilakukan oleh polisi. Kemudian korban tentu kita lakukan pendampingan semampu kami, sebisa kami sesuai dengan perangkat yang kami miliki. Lebih-lebih di situ ada 2 anak yang saya dengar, ada 2 orang yang masih di bawah umur. Tentu kita berikan pendampingan, baik pendampingan medis maupun nanti pendampingan sosial gitu. Jadi kita akan lihat. Jadi sekali lagi untuk masalah hukumnya kita serahkan sepenuhnya kepada kepolisian.
Sementara korban akan kita dampingi.